Kebudayaan antara Atasé Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Canberra dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Seperti yang kita ketahui, beasiswa LPDP ini merupakan program beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan. Tujuan dari beasiswa ini adalah untuk mendukung pembiayaan pendidikan tinggi bagi putra-putri terbaik bangsa, baik di dalam maupun luar negeri, guna mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan, serta mendorong inovasi demi kemajuan Indonesia. Tentunya pada hari ini kita akan mendengarkan sesi presentasi serta sesi tanya jawab yang sangat menarik yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Dr. Agambayu Suryanto SEMBA dan Bapak Henry Wibowo SIP MSc MBA. Baik, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu serta rekan-rekan dapat menggunakan fitur chat di platform Zoom untuk mengajukan pertanyaan selama sesi tanya jawab berlangsung. Kemudian juga mohon untuk menyimak seluruh paparan presentasi terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan agar semua informasi dapat diperoleh secara lebih jelas. Kemudian yang ketiga adalah selama acara berlangsung kami akan mengirimkan berbagai informasi penting melalui kolom chat sehingga mohon untuk Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semua untuk selalu memperhatikan informasi yang diberikan. Kemudian untuk agenda pertama kita pada hari ini, kita akan mendengarkan sesi opening remarks dari Ibu Profesor Yuli Rahmawati, PhD, selaku Atasé Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Canberra. Selamat pagi Ibu Yuli, apa kabar Ibu? Ya, selamat sore, siang menjelang di Canberra ya, Mbak Sarina. Oh Eh, iya Ibu, Terima kasih banyak. iya. Bentar. Ja- Oke, Baik Ibu, semoga sehat selalu di sana ya Ibu. Tanpa berlama-lama, kami persilahkan Profesor Yuli untuk memberikan sambutannya kepada Profesor Yuli Rahmawati. Dipersilakan. ya, terima kasih Mbak Sarina. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, ataupun mungkin beberapa ada di daerah yang lain ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang mungkin Pak Dwi belum hadir ya. Pak Dwi Larso selaku Direktur Beasiswa LPDP, kemudian alhamdulillah di sini hadir ada Bapak Henry Wibowo selaku Kepala Subdivisi Pengembangan Beasiswa LPDP dan juga Bapak Agam Suryanto yang juga merupakan salah satu di sini ada 3 narasumber dari LPDP ya yang luar biasa. Alhamdulillah terima kasih Bapak atas kehadirannya. Serta di sini targetnya memang dosen, mahasiswa, mungkin juga yang sedang mencari ya beasiswa dalam pembiayaan LPDP. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah. Alhamdulillah kita semua bisa berada dalam tatap maya pada hari ini ya. Dan dalam rangka sosialisasi beasiswa LPDP. Jadi kalau di kegiatan Atikbud, karena sekarang masanya adalah rekrutmen beasiswa, jadi ini adalah yang ketiga. Yang pertama adalah KNB yang kebetulan daerah negara gitu ya yang ada di wilayah tanggung jawab Atikbud adalah Vanuatu dan Australia. Jadi KNB khususnya untuk Vanuatu, kemudian yang kedua kemarin Australia Awards dan yang ketiga adalah LPDP. Nah, memang acara ini adalah bagian dukungan kami terhadap pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia ya, melalui akses pendidikan yang luar biasa sudah diberikan oleh LPDP ya, khususnya pengalaman kuliah di luar negeri, khususnya seperti di Australia. Pendidikan memang pada dasarnya memegang peranan kunci ya, dan alhamdulillah saya juga salah satu penerima beasiswa, biarpun bukan LPDP, dulu LPDP belum ada karena saya dari Australia Awards, tapi beasiswa yang diberikan itu sangat berdampak terhadap saya baik secara personal maupun profesional. Dan saya yakin apa yang diperoleh itu merupakan bagian dari sarana ya untuk melakukan perubahan khususnya untuk negara kita tercinta. Dan karena khusus dalam konteks ini, tapi nanti Pak Henry dan
Pak Agam pasti menyampaikan yang sifatnya juga general, tapi bagian dari hal yang ingin distimulasi adalah salah satunya adalah negara tujuan dalam program beasiswa itu adalah Australia. Jadi, bukan karena saya alumni Australia S2, S3, tapi karena memang, ini adalah bagian, yang tanggung jawab yang dilakukan oleh, Atasé Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi mudah-mudahan, pengalaman, berkuliah di sebuah negara yang memang memiliki kualitas pendidikan yang baik dan kebetulan beberapa universitas di Australia juga menduduki peringkat tinggi di dunia, biarpun, sayangnya untuk yang, beasiswa LPDP mungkin hanya beberapa, tapi untuk afirmasi semua universitas bisa masuk ke dalam, ruang lingkup tersebut. Nah, jadi mudah-mudahan kesempatan ini bisa, menjadi peluang untuk Bapak, Ibu, para mahasiswa, dosen, dan yang lainnya untuk dapat memperoleh, kesempatan ya, memperoleh beasiswa LPDP dan saya sangat mengapresiasi, dari Padu yang sangat tanggap dan responsif ya, ketika saya kontak. Di sini juga ada Pak Henry, Pak Agam, juga Mbak Dista yang, sangat kooperatif ya, untuk mendukungnya ke kegiatan ini dan mudah-mudahan ini adalah bagian kepedulian kita semua ya terhadap pendidikan, sumber daya kita di masa yang akan datang gitu dan itu akan sangat berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Dan para calon penerima ya, mudah-mudahan yang hadir di sini bisa menjadi targeted dalam penerima beasiswa, LPDP, jadi manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya begitu. Saya yakin dengan, segala informasi akan sangat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi jalan untuk, melangkah ke pendidikan selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya izin mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Yuli Rahmawati PhD atas sambutannya yang sangat inspiratif. Semoga dapat semakin memotivasi kita semua untuk menyimak informasi beasiswa LPDP pada hari ini dengan lebih antusias. Seperti itu. Baik, sebelum kita memasuki sesi presentasi ya, dan pemaparan informasi mengenai beasiswa LPDP, mohon izin Bapak dan Ibu, saya akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu ya. Bapak dan Ibu yang bisa menyalakan fitur kamera, saya mohon izin untuk bisa membuka fitur kameranya terlebih dahulu. Di sini ada 3 slide. Saya akan hitung mundur ya selama 3 kali ya, 3 sesi. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah membuka kamera. Masih saya tunggu sebentar lagi. Baik, untuk sesi yang pertama, saya akan hitung mundur. Ya, sepertinya masih ada yang membuka kamera. Harus buka kamera ya. Ya, baik, saya akan hitung mundur dari 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Kemudian untuk sesi yang kedua, 3, 2, 1. Dan sesi yang ketiga, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan mengenai beasiswa LPDP yang akan disampaikan oleh Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP, Bapak Dr. Agam Bayu Suryanto, SEMDA, serta Kepala Subdivisi Pengembangan Beasiswa LPDP, Bapak Henry Wibowo, SIP, MSc, MDA. Sebelum kita mulai, saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi, Bapak Agam Bayu dan Bapak Henry. selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Apa kabar, Pak? Baik. Baik, Alhamdulillah. Izin Bapak, untuk sesi pemaparan yang pertama, saya persilakan kepada Bapak Dr. Agam Bayu Suryanto, SEMBA, untuk menyampaikan pemaparan mengenai beasiswa LPDP. Kepada Bapak Agam, dipersilakan.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan langsung menyampaikan tentang beasiswa LPDP ya. Boleh saya saja yang menayangkan? Boleh, Pak. Iya, lebih enak ya. Iya, Pak. Ya, sudah terlihat, Pak. Ya, baik. Jadi ini terteranya tahap 1 tahun 2025, sebetulnya kita sudah siap-siap ke tahap 2. Tahap 2 rencana akan dibuka pada bulan Juni tahun 2025. Jadi saya memperkenalkan LPDP adalah suatu badan layanan umum ya, di bawah Kementerian Keuangan. Nah, jadi ini beasiswa pemerintah. Logonya seperti kita lihat di sebelah kiri bawah, itu ada logo LPDP, itu bunga cempaka yang sedang mekar. Nah, itu kalau aslinya bunga cempaka itu dari Aceh, suka disebut dengan istilah bungong jempa. Jadi mekar melambangkan generasi muda yang sedang tumbuh berkembang menjadi calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Nah, ini data seleksi beasiswa LPDP, kita bisa lihat perbandingan antara pendaftar dengan yang lulus. Kita bisa lihat pendaftar beasiswa LPDP sangat kompetitif ya. Tahun 2020 menurun karena ada COVID, dan sejak itu terus mengalami peningkatan, dan tentu saja ada proses penyaringan sehingga yang diterima jauh lebih sedikit ya daripada yang mendaftar. Nah, kemudian ini data peserta yang lulus per program beasiswa. Ada dari beasiswa afirmasi, ada dari beasiswa prioritas, dari beasiswa targeted, dari beasiswa umum, dan secara total terus mengalami peningkatan. Nah, ini kalau kita lihat jumlah perbandingan antara yang daftar dengan yang lulus, ya, yang daftar itu yang warnanya coklat, yang lulus itu yang warnanya biru, itu kita bisa lihat betapa kompetitifnya persaingan untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Beasiswa afirmasi untuk rekan-rekan kita di Papua, kemudian juga di daerah tertinggal, saudara-saudara kita penyandang disabilitas, dan saudara-saudara kita yang prasejahtera. Kemudian beasiswa targeted untuk PNS, TNI, Polri, dan beberapa bidang spesifik antara lain dokter spesialis, kemudian kewirausahaan, dan tenaga peneliti. Kemudian beasiswa prioritas adalah program beasiswa yang spesial dari LPDP, itu merupakan program bundling atau program paket di mana ketika mendaftar, maka si pendaftar boleh memilih 2. Sehingga kalau gagal 1 bisa dialihkan ke yang lainnya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian beasiswa PTUD atau Perguruan Tinggi Utama Dunia, dan beasiswa parsial. Beasiswa parsial ini adalah beasiswa yang berbagi antara antara pendaftar atau awardee dengan LPDP. Cost sharing. Berikut adalah data tentang pendaftar yang STEM dengan yang non-STEM. Ya. Science, Technology, Engineering, and Math. Saat ini yang STEM mengalami peningkatan. Dari yang tadinya 49%, kemudian meningkat menjadi 55%, dan sekarang menjadi 56%. Dan yang non-STEM kebalikannya mengalami tren penurunan dari 51%, kemudian menjadi 45%, dan sekarang menjadi 44%. Dan hal ini sesuai dengan misi kita, yaitu prioritas pembangunan nasional, yaitu hilirisasi atau downstreaming. Ingin memberikan sebanyak mungkin nilai tambah kepada produk-produk Indonesia, utamanya yang biasanya kita mengirim bahan baku yang mentah
sekarang akan diberikan nilai-nilai tambah yang membuat bahan-bahan baku mentah itu, sumber-sumber daya alam yang sifatnya mentah itu bisa diproses lebih lanjut dan diberikan nilai tambah sebesar-besarnya. Berikut adalah highlight kinerja beasiswa LPDP. Saat ini akumulasi awardee LPDP dari tahun 2013 sampai Desember 2024 itu 54.149 orang. Kemudian LPDP juga berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang saat ini menjadi dua, yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, juga ada Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Agama. Itu awardee LPDP sudah 558.628 orang. Kemudian yang sedang ongoing atau sedang belajar saat ini 18.126 orang. Kemudian juga ada penerima beasiswa kolaborasi Kementerian Agama sebesar 40.252 orang. Berikut untuk yang didanai oleh LPDP melalui program kolaborasi. Jadi di Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang saat ini menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Kebudayaan, itu saat ini ada 18.097 orang dan 136 institusi untuk program yang bergelar pendidikan formal, degree ya. Kemudian yang non-degree lebih banyak lagi. Ada 199.110 orang dan 1.157 institusi. Kemudian yang di Kementerian Agama, untuk program degree ada awardee sebanyak 8.916 orang dan 51 institusi. Dan untuk non-degree lebih banyak, ada 7.831 orang dan 197 institusi. Berikut adalah data demografi alumni LPDP yang lebih banyak di sektor publik sebesar 66,5%, kemudian di sektor private sebesar 33,5%, kemudian total alumni yang terdata ada 26.034 orang dan 88% alumni telah melaporkan kegiatan setelah kelulusan, kemudian yang masih dalam proses magang, pasca studi, kemudian studi lanjutan, dan mengikuti program postdoktoral sebanyak 2,27%. Berikut highlight kinerja LPDP. Jumlah awardee yang banyak dari sisi demografinya itu paling banyak berada di kawasan Jawa Barat, kemudian diikuti Jawa Timur dan DKI Jakarta. Kemudian yang terendah ada di Papua dan Kalimantan. Dan LPDP terus berupaya untuk meningkatkan penyebaran dan diversifikasi sehingga beasiswa LPDP ini dapat dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak provinsi di Indonesia secara lebih merata. Kemudian ini untuk beasiswa afirmasi. Beasiswa afirmasi itu adalah beasiswa untuk daerah tertinggal, kemudian putra-putri Papua, saudara-saudara kita penyandang disabilitas, dan saudara-saudara kita yang berada di daerah di wilayah prasejahtera. Itu sebanyak 13.722 orang. Ya. Yang penerima beasiswa awardee tertinggi itu ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kemudian yang terendah ada di Kalimantan. Nah, ini kami akan menginformasikan tentang kebijakan baru yang diterapkan LPDP di tahun 2025. Pertama, untuk program S3, program doktor. Jadi, program doktor ini harus selaras dengan kebutuhan industri dan risetnya itu dapat bermanfaat. Nah, jadi pendaftar
dapat menyampaikan surat rekomendasi dari instansi atau industri dan surat kesediaan promotor atau promotor jika pendaftar telah mendapatkan persetujuan. Itu yang pertama untuk program S3. Jadi harus selaras dengan kebutuhan industri dan perguruan tingginya. Kemudian yang kedua adalah adanya program prioritas atau co-funding. Di sini LPDP bekerjasama dengan Tsinghua University, salah satu top rank university dalam bidang keuangan. Kemudian juga bekerjasama dengan National University of Singapore, juga termasuk perguruan tinggi utama dunia dalam bidang kewirausahaan atau venture creation. Dengan Nanyang Technology University, program MBA dan program doktor. Kemudian juga dengan National University of Singapore untuk sekolah bisnisnya. Kemudian dengan Australia, nah ini Bapak Ibu kan kuliah di Australia. Kami ada kerjasama dengan University of New South Wales untuk program doktor. Kemudian dengan Prancis untuk program S2, dengan Korea, dan dengan University of Dundee di Skotlandia untuk program doktor. Kemudian yang ketiga, ada beasiswa double degree parsial. Jadi program double degree parsial ini untuk program S2 dan S3, di mana LPDP akan menanggung pendanaan selama awardee berada di luar negeri. Jadi kalau di dalam negeri, awardee membiayai sendiri. Jadi ini merupakan program cost sharing. Kemudian yang keempat, ada penambahan sasaran daerah afirmasi. Jadi yang sebelumnya daerah afirmasi itu ada 96 kabupaten kota, sekarang diperluas hingga mencapai 127 kabupaten. Kemudian kami juga melakukan pemutakhiran daftar universitas tujuan, daftar universitas perguruan tinggi utama dunia, dan penambahan perguruan tinggi terbaik dunia dalam bidangnya. Kemudian penambahan perguruan tinggi dalam negeri dari perguruan tinggi luar negeri yang mendapatkan izin untuk beroperasional di Indonesia. Kemudian yang keenam, kebijakan mengenai beasiswa penyandang disabilitas. Jadi para pendaftar untuk penyandang beasiswa disabilitas dengan kondisi disabilitas yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan LPDP, maka LPDP dapat memindahkan pendaftar ke program beasiswa LPDP lainnya jika pendaftar memenuhi persyaratan. Kemudian, jika pendaftar tidak memenuhi persyaratan beasiswa LPDP lainnya, maka dinyatakan tidak lulus seleksi beasiswa penyandang disabilitas. Nah, berikut ada penambahan daerah afirmasi yang tadinya hanya 96 kabupaten kota, sekarang menjadi 127 kabupaten kota. Provinsinya yang semula 15 provinsi, sekarang menjadi 25 provinsi. Ada beberapa regulasi yang menjadi landasan kami. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang daerah tertinggal, ditambah seluruh kabupaten kota dari 9 provinsi di Indonesia Timur. Kemudian ditambahkan kabupaten kota kecuali yang ada di Pulau Jawa, yang terdapat pulau-pulau kecil terluar, berdasarkan keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017. Kemudian ditambahkan kabupaten di Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Nah, ini beberapa daerah afirmasi secara mendetail. Di Aceh ada 4 kabupaten. Di Bali, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara masing-masing 1 kabupaten. Di Kepulauan Riau ada 5 kabupaten. Lampung, NTB masing-masing 1 kabupaten. Riau 2 kabupaten. Sulawesi Tengah 1 kabupaten. Sulawesi Utara 5 kabupaten. Kemudian ada kabupaten di Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kalimantan Barat ada 5 kabupaten. Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masing-masing 1 kabupaten. Berikut adalah daftar Universitas Tujuan Perguruan Tinggi Utama Dunia atau PTUD. Jadi di benua Asia ada 4 universitas. Ada Peking, Tsinghua, National University of Singapore, Tokyo. Kemudian di Australia, untuk kategori perguruan tinggi utama dunia baru 1, yaitu University of Melbourne. Kemudian di benua Eropa, ada Oxford, ada Cambridge, ada Imperial College London, ada University College London, University of Edinburgh, Technical University of Munich, University of Paris Science and Letters,
dan London School of Economics and Political Science. Ini bidang studi ekonomik dan ekonometrik. Kemudian di benua Amerika ada banyak. Ada Massachusetts, ada Harvard, Stanford, Princeton, Berkeley, Chicago, California Institute of Technology, Pennsylvania, Yale, Columbia, Cornell, University of California, Los Angeles, Johns Hopkins, Michigan, Toronto, dan Babson untuk bidang studi kewirausahaan. Berikut adalah kewajiban berkontribusi. Ya, alumni yang telah menyelesaikan studi wajib berkontribusi dan berada secara fisik di Indonesia sekurang-kurangnya 2N atau 2 kali masa studi secara berturut-turut sejak 90 hari kalender setelah tanggal kelulusan berdasarkan dokumen resmi. Kemudian LPDP juga memberikan kesempatan bagi alumni untuk menambah pengalaman seperti penelitian, magang, bekerja, berbisnis, startup selama up to 2 years, ya maksimal 2 tahun dengan memberikan letter of consent atau surat izin. Kemudian ada beberapa perubahan kebijakan teknis yang terkait dengan pendaftaran beasiswa LPDP. Yang pertama untuk putra-putri Papua. Jadi mengunggah surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua atau wali, pendaftar, kepala adat, kepala desa setempat, kepala lembaga resmi Papua. Kemudian yang kedua, konsekuensi ketidaksesuaian dokumen. Dalam hal terdapat peserta beasiswa LPDP yang lulus, namun ada dokumen yang ternyata tidak benar, kemudian tidak lengkap, dan atau tidak sesuai dengan persyaratan administrasi, maka peserta tersebut dinyatakan tidak lulus pada pengumuman tahap seleksi berikutnya. Dan akan peserta yang lulus seleksi administrasi dengan dokumen yang tidak benar atau palsu akan mendapatkan pemblokiran. Kemudian yang ketiga, tentang pengajuan sanggah. Sanggah merupakan bentuk klarifikasi pendaftaran seleksi administrasi dan tidak dapat menggantikan atau mengubah informasi pada dokumen persyaratan yang telah disampaikan saat pendaftaran kepada LPDP. Kemudian yang keempat, beasiswa penyandang disabilitas. Nanti ada formulir tambahan pada aplikasi tentang kondisi disabilitas bagi pendaftar beasiswa penyandang disabilitas. Dan yang kelima, mengenai surat rekomendasi. Surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi semula dapat disampaikan melalui unggahan dokumen offline atau online. Jadi bisa dua-duanya. Nah, sekarang beralih hanya melalui online saja, kecuali bagi pendaftar program beasiswa afirmasi. Antara lain daerah afirmasi, daerah terbelakang, daerah tertinggal, prasejahtera, putra-putri Papua, dan penyandang disabilitas. Baik, sekarang saya akan menginformasikan tentang jenis-jenis beasiswa LPDP. Nah, diawali dengan jadwal. Nah, ini sebagai gambaran tahapan yang diberlakukan dalam pendaftaran beasiswa LPDP. Ada 2 jalur. Pertama, jalur seleksi yang biasa. Yang kedua, jalur seleksi yang spesial atau prioritas. Dan ini sebagai informasi memang baru batch 1. Nanti siap-siap bulan Juli akan dibuka batch 2. Nah, sebagai gambaran, ada 3 tahapan utama, yaitu seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan seleksi substansi atau seleksi wawancara. Dan sistemnya gugur. Bila gugur di tahap 1, maka gugur di seleksi yang pertama, maka di tahapan seleksi berikutnya dia tidak bisa melanjutkan. Dan seluruh jalur ini itu dilakukan secara online.
dan tidak memungut biaya. Nah, tidak ada dari pendaftar yang harus datang ke Jakarta. Jadi bisa dilakukan secara online di mana saja. Baik, ini secara lebih mendetail jalur yang pertama, jalur beasiswa reguler. Pertama, dia bisa mendaftar di portal website LPDP. Kemudian ada 3 tahapan yang harus dilalui, yaitu seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan seleksi substansi. Ada 2 metode bagi pendaftar. Yang pertama, kalau dia belum mempunyai LOA, boleh mendaftar beasiswa LPDP. Tapi ia harus melalui terlebih dahulu seleksi bakat skolastik. Namun bagi yang sudah mempunyai LOA, maka ia bisa tidak perlu menempuh seleksi bakat skolastik, tapi langsung wawancara. Nah, jadi terbuka kemungkinan bagi 2 metode ini. Jadi jangan ada pemikiran, wah, kalau belum punya LOA, belum bisa ya daftar LPDP. Boleh. LPDP terbuka bagi kandidat baik yang sudah punya LOA maupun yang belum punya LOA. Tapi memang treatmentnya beda. Bagi yang belum punya LOA, dia harus terlebih dahulu melalui seleksi bakat skolastik atau sejenis tes potensi akademik. Baik, ini saya jelaskan tentang seleksi beasiswa reguler. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan seleksi beasiswa prioritas atau yang spesial. Seperti ini. Jadi, ini adalah program bundling atau program beasiswa prioritas dan yang bukan prioritas atau reguler. Di sini, kenapa dinamakan prioritas? Karena bidang ilmunya sesuai dengan prioritas kebutuhan bangsa, yaitu kaitan dengan ilmu-ilmu yang diperlukan untuk hilirisasi atau downstreaming. Nah, di sini kandidat pendaftar dapat mendaftar sekaligus di awal. Pertama program beasiswa prioritas dan yang kedua program beasiswa reguler lainnya. Dan tahapannya sama, yaitu administrasi, bakat skolastik, dan seleksi substansi. Dan boleh mendaftar bagi yang belum mempunyai LOA maupun yang sudah mempunyai LOA. Dua-duanya diberikan kesempatan untuk mendaftar. Kalau yang belum mempunyai LOA, dia terlebih dahulu harus menempuh seleksi bakat skolastik dan seleksi substansi, kemudian menunggu penerbitan LOA dari perguruan tinggi tujuannya. Dan kalau ia bisa mendapatkan LOA dan lulus passing grade, maka ia akan dinyatakan menerima beasiswa prioritas atau beasiswa kemitraan. Tapi bagi yang sudah mempunyai LOA, dia tidak perlu lagi menempuh seleksi bakat skolastik. Langsung seleksi substansi, kemudian menunggu penerbitan LOA dari perguruan tinggi tujuan. Kalau dia lulus, maka ia dinyatakan menerima beasiswa kemitraan. Kalau tidak mendapatkan LOA, maka ia akan dialihkan ke program beasiswa reguler atau targeted atau afirmasi dan tidak perlu mengikuti seleksi lagi, cukup lihat passing grade-nya. Bila lulus melampaui passing grade, maka ia dinyatakan menerima beasiswa reguler. Namun kalau tidak lulus, maka dia dipersilakan mengikuti seleksi pada tahapan berikutnya. Kemudian saya akan menginformasikan komponen beasiswa LPDP yang akan menjadi hak para awardee. Yang pertama, dana pendidikan. Yang kedua, dana pendukung. Dan yang ketiga juga ada bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Dana pendidikan ini sifatnya sangat lengkap. Ada dana pendaftaran, biaya kuliah, tunjangan buku, bantuan penelitian, tesis, disertasi. Kalau mau seminar internasional juga akan didukung dengan syarat dia menjadi presenter, penyaji, bukan hanya sekedar sebagai peserta. Kemudian juga ada dana bantuan publikasi jurnal internasional. Dana pendukung cukup lengkap,
mulai dari dana transportasi, visa, asuransi kesehatan, dana hidup bulanan, dana kedatangan. Bagi yang mengambil program S3, ada dana tunjangan keluarga. Bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas, disiapkan dana pendukung sebanyak 1 orang sebagai pendamping. Nah, ini secara umum beasiswa LPDP ada 4 kategori. Yang pertama beasiswa afirmasi, yang kedua beasiswa targeted, yang ketiga beasiswa prioritas atau bundling, yang keempat beasiswa umum. Saya akan jelaskan masing-masing. Pertama beasiswa umum. Ini reguler ya. Kalau yang mau ambil S2 maksimal 25 tahun. Kalau yang mau ambil S3 maksimal 40 tahun. Bagi dosen tetap dengan nomor induk dosen nasional ya, bukan nomor induk dosen khusus ya, bukan NIDK. Kalau yang mau ambil S2 bagi dosen tetap itu 42 tahun maksimal. Yang mau ambil S3 47 tahun maksimal. Kemudian syarat bahasa, kalau mau kuliah S2 maka diminta IELTS 6,5, kalau mau S3 diminta IELTS 7,0. Syarat IPK minimal untuk yang mau ambil S2 3,0, untuk yang mau ambil S3 minimal 3,25. Baik. Selanjutnya, kalau mau kuliah di perguruan tinggi utama dunia, syaratnya dia sudah harus pegang LOA, unconditional, dari perguruan tinggi utama dunia tersebut. Syarat usia sama dengan yang reguler, syarat bahasa juga sama dengan yang reguler, syarat IPK sudah tidak dipersyaratkan lagi karena dia sudah memegang LOA unconditional. Kemudian seleksinya juga langsung administrasi dan wawancara, tidak ada tes bakat skolastik. Berikut adalah daftar universitas perguruan tinggi utama dunia. Berikut ada Direktur Beasiswa LPDP, Pak Dwi Larso. Saya akan sementara stop dulu. Lanjut Pak, lanjut. Saya. Lanjut Pak, nanti pas diskusi aja. Oh ya, baik Pak. Kemudian ada beasiswa parsial. Beasiswa parsial ini merupakan beasiswa yang sifatnya berbagi. Jadi antara pendaftar mahasiswa nanti dengan LPDP. Jadi bisa dana pendidikan ditanggung LPDP, dana pendukung ditanggung peserta atau sebaliknya. Nah, ini syarat kontribusinya itu lebih cepat dari syarat umum LPDP. Kalau biasanya LPDP itu 2N, ini cukup menjadi N saja atau 50%. Persyaratannya sama dengan yang reguler. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang kategori kedua dari beasiswa LPDP, yaitu beasiswa afirmasi. Pertama, untuk saudara-saudara kita putra-putri Papua. Untuk saudara-saudara kita putra-putri Papua, diberikan banyak kelonggaran. Jadi, dia harus dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua, atau ibu kandung orang asli Papua, atau bapak kandung orang asli Papua. Jadi cukup salah satu saja, tidak perlu dua-duanya. Kemudian usia maksimal untuk pendaftar kita berikan kelonggaran. Biasanya kalau S2 itu 35, kalau untuk putra-putri Papua bisa sampai 47 tahun. Kemudian untuk S3 biasanya 40 tahun, untuk putra-putri Papua sampai 50 tahun. Tidak dipersyaratkan syarat bahasa dan indeks prestasi kumulatif. Kemudian proses seleksinya ada 3 tahap, seperti yang tadi saya sudah utarakan. Kemudian dokumen khusus
mengisi surat pernyataan bahwa pendaftar adalah orang asli Papua yang ditandatangani oleh orang tua atau wali pendaftar atau kepala adat atau kepala desa setempat atau kepala lembaga adat resmi Papua. Kemudian juga ada kartu keluarga dan KTP. Kemudian menamatkan pendidikan dasar atau menengah ijazah dari Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Kemudian ada dokumen yang bersifat opsional, surat pernyataan bahwa pendaftar adalah orang pertama dan satu-satunya di keluarga yang sudah mendapatkan gelar S1, atau orang pertama dan satu-satunya di keluarganya yang sudah mendapatkan gelar S2. Kemudian yang kedua adalah daerah afirmasi. Untuk daerah afirmasi, itu syaratnya dia telah menamatkan pendidikan dasar dan atau menengah di salah satu dari 127 daerah afirmasi yang tadi sudah saya paparkan. Ya, tapi nanti saya akan paparkan lagi 127 daerah afirmasi itu supaya lebih jelas. Kemudian sudah tinggal berturut-turut minimal 10 tahun di salah satu dari 127 daerah afirmasi tersebut, ya. Kemudian syaratnya sama dengan Papua, ya. Untuk S2 maksimal 47 tahun, untuk S3 maksimal 50 tahun. Syarat bahasa tidak dipersyaratkan kalau mau kuliah di dalam negeri. Tapi kalau mau ke luar negeri dipersyaratkan untuk S2 itu IELTS 6,0, dan demikian juga dengan yang mau ambil S3 IELTS 6,0. IPK kami minta tapi tidak terlalu tinggi. Untuk S2 2,5 saja. Kemudian untuk S3 3,0. Di mana saja daerah afirmasi tersebut? Ini ada 127 kabupaten kota dari 25 provinsi. Aturan-aturannya yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Berikut saya akan sampaikan detailnya saja. Di Aceh ada 4 kabupaten. Di Sumatera Utara ada 4 kabupaten. Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, masing-masing 1 kabupaten. Kepulauan Riau ada 5 kabupaten. Kemudian Riau ada 2 kabupaten. Lampung 2 kabupaten. Bali 1 kabupaten. Sulawesi Tengah ada 4 kabupaten. Sulawesi Utara ada 5 kabupaten. Kalimantan Timur ada 2 kabupaten. Kalimantan Utara ada 2 kabupaten. Kalimantan Barat ada 5 kabupaten. Nusa Tenggara Barat ada 2 kabupaten. Nusa Tenggara Timur ada banyak kabupaten termasuk kota Kupang. Maluku juga ada banyak termasuk kota Ambon. Maluku Utara juga ada banyak kabupaten termasuk kota Ternate. Papua Barat lengkap. Papua juga semua. Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya juga lengkap kabupatennya. Berikut adalah informasi tentang daerah-daerah afirmasi. Selanjutnya, beasiswa prasejahtera. Beasiswa prasejahtera ini untuk saudara-saudara kita yang menerima bantuan sosial dengan kriteria salah satu anggota keluarga dalam kartu keluarga terdaftar dan aktif sebagai penerima program Keluarga Harapan. Kemudian yang kedua, penerima bantuan pangan non-tunai. Kemudian yang ketiga, penerima bantuan iuran. Ini hanya untuk S2. Maksimal umur 42 tahun. Syarat bahasa kalau mau kuliah di dalam negeri tidak dipersyaratkan. Tapi kalau mau kuliah di luar negeri, dipersyaratkan IELTS 6,0. IPK untuk S2 minimal 3,0. Dan kategori terakhir dari jenis beasiswa afirmasi yaitu untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Yang dimaksud dengan disabilitas ada beberapa kategori. Ada disabilitas fisik, disabilitas sensorik, mental, intelijensia, atau ganda. Kemudian usia maksimal untuk mau ambil S2 42 tahun, untuk mau ambil S3 47 tahun. Kalau mau kuliah di dalam negeri tidak dipersyaratkan bahasa. Kalau mau kuliah ke luar negeri, baik S2 maupun S3 dipersyaratkan IELTS 6,0. Khusus saudara-saudara kita penyandang disabilitas rungu,
Skor bahasa TOEFL atau IELTS tidak mensyaratkan bagian listening. Kemudian IPK untuk S2 minimal 2,5, untuk S3 minimal 3,0. Berikut adalah jenis beasiswa LPDP yang ketiga. Jadi sudah 3 jenis ya. Yang pertama tadi beasiswa reguler, yang kedua adalah beasiswa afirmasi, dan yang sekarang yang ketiga, beasiswa targeted. Yaitu untuk PNS, TNI, Polri. Untuk usia, bagi PNS yang mau ambil S2, maksimal 37 tahun. Kemudian, untuk PNS yang mau ambil S3 maksimal 42 tahun. PNS dengan jabatan fungsional tertentu seperti medis, paramedis, peneliti, prekayasa, pendidik itu maksimal 42 tahun untuk mau ambil S2. Dan TNI Polri maksimal 40 tahun kalau mau ambil S2. Nah, untuk PNS yang mau ambil S3 dengan jabatan fungsional tertentu seperti medis, paramedis, peneliti, prekayasa, pendidik itu boleh maksimal sampai 47 tahun. Dan TNI Polri yang mau ambil S3 boleh maksimal sampai 45 tahun. Syarat bahasa bagi yang di dalam negeri itu baik S2 maupun S3 IELTS-nya 6,0. Sedangkan untuk keluar negeri baik S2 maupun S3 IELTS-nya 6,5. Kemudian IPK minimal 3,0 untuk yang mau ambil S2. Kemudian minimal 3,25 bagi yang mau ambil S3. Kalau dari TNI Polri tetap 3,0 kalau mau ambil S3. Dan ini harus ada rekomendasi atau usulan dari pejabat setingkat eselon 2 yang membidangi pengembangan SDM. Nah, ini bagi yang ingin menjadi ulama. Nah, ini kami LPDP bekerja sama dengan Masjid Istiqlal dan Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Ini kalau mau ambil S2 maksimal 40 tahun, mau ambil S3 maksimal 45 tahun. Untuk S2 syarat bahasanya cukup IELTS sebanyak 4,5. Kalau untuk mau ambil S3 IELTS-nya 5,0. Kemudian untuk IPK mau ambil S2 minimal 3,0 dan S3 minimal 3,25. Kemudian ini adalah program S3 yang bekerja sama dengan Badan Riset Inovasi Nasional untuk program Doktor Talenta Riset dan Inovasi Nasional. Di sini untuk seluruh WNI termasuk CPNS, PNS, tapi tidak termasuk anggota TNI Polri yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan D4 atau S1 atau jenjang pendidikan S2. Di sini ada program doktor jalur fast track bagi yang lulusan S1 atau D4, usia maksimalnya 25 tahun. Kemudian untuk program S3 reguler, usia maksimalnya 27 tahun. Syarat bahasa IELTS 6,5. Kemudian syarat IPK untuk program doktor jalur fast track itu 3,25 dan juga untuk mau ambil S3 3,25. Ada 4 bidang prioritas untuk program doktor ini, yaitu program radiasi dan teknologi nuklir, kemudian yang kedua penerbangan dan antariksa, yang ketiga teknologi laut dalam dan maritim, yang keempat pemanfaatan biodiversity. Kemudian untuk kontribusi alumni, beasiswa doktor untuk talenta riset dan inovasi nasional, kembali ke Indonesia dan berkontribusi selama 2N. Dan alumni program doktor untuk talenta riset nasional wajib mengikuti program postdoktoral di luar negeri paling lama 2 tahun, atau mengikuti program postdoktoral di Badan Riset Inovasi Nasional bagi yang bukan PNS selama 2 tahun, atau mengikuti skema kolaborasi riset lainnya pada bidang prioritas yang dipilihnya. Kemudian ada program beasiswa dokter spesialis bagi para dokter umum dan dokter subspesialis bagi para dokter spesialis. Jadi usianya bagi dokter
bagi yang mau ambil dokter spesialis, dokter umum maksimal 35 tahun. Bagi yang mau ambil dokter subspesialis adalah dokter spesialis maksimal 45 tahun. Jika telah mempunyai LOA unconditional, maka syarat usianya mengikuti program studi di perguruan tinggi tujuan. Kemudian IPK, dokter spesialis minimal 3,0. Kemudian untuk subspesialis juga sama, minimal 3,0. Dan TOEFL diminta IELTS 5,5. Nah, ada 4 penyebab kematian tertinggi yang menjadi kajian bagi program dokter spesialis ini, yaitu penyebab kematian tertinggi jantung, stroke, urologi, atau ginjal, dan kanker. Ini juga untuk program subspesialis ada 4 penyebab kematian tertinggi yang menjadi kajian. Dan komponen beasiswa dokter spesialis dan subspesialis untuk dana pendidikan, dana pendukung sama, namun ada dana tambahan berupa dana pelatihan kursus wajib, dana ujian keterampilan, dana uji kompetensi, dana transportasi dan akomodasi. Berikut adalah program fellowship non-degree bagi para dokter spesialis. Jadi para dokter spesialis, baik PNS maupun non-PNS, yang mempunyai surat tanda registrasi dan surat izin praktek sebagai dokter spesialis. Tujuan dalam negeri paling singkat 6 sampai 24 bulan. Kalau tujuan luar negeri paling singkat 3 bulan hingga 24 bulan. Jadi wajib berkontribusi selama 3N. Kemudian mengunggah surat penerimaan program fellowship dari unit penyelenggara dengan intake paling cepat 1 bulan sejak pendaftar submit pendaftaran program fellowship. Jadi rumah sakit pengusul dari rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta kelas A yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Proses seleksinya dilakukan setiap bulan sekali sepanjang tahun oleh LPDP bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian ini adalah komponen dana beasiswa fellowship. Pertama dana pendidikan, yaitu dana program fellowship dan dana tunjangan buku, dan dana pendukung, yaitu dana biaya hidup bulanan, dana kedatangan, aplikasi visa, asuransi kesehatan, transportasi, dan keadaan darurat. Kemudian beasiswa kewirausahaan bagi rekan-rekan yang ingin menjadi pengusaha, ingin menjadi startup, ya, memulai usahanya. Jadi dia WNI yang ingin berkontribusi dalam bidang kewirausahaan. Jadi dia tidak boleh PNS atau TNI Polri. Jadi usia maksimal itu 35 tahun. Kemudian syarat bahasa IELTS 6,0, IPK 2,5. Seleksinya 3 tahap seperti biasa. Namun untuk program biasa kewirausahaan ini, kandidat harus menyusun bisnis plan atau rencana bisnis, proposal, sebagai ide bisnisnya. Berikut adalah surat pernyataan komitmen bagi pendaftar program beasiswa kewirausahaan. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah beasiswa bandring. Ini adalah beasiswa prioritas. Jadi ada di LPDP itu, bagaimana yang tadi saya utarakan di awal, ada beasiswa reguler, ada beasiswa spesial. Ini adalah beasiswa spesial, beasiswa prioritas, beasiswa bundling. Disebut dengan bundling karena pada saat mendaftar di awal, kandidat bisa mendaftar sekaligus 2, yaitu program beasiswa prioritas dan program beasiswa lainnya seperti reguler, afirmasi, atau targeted. Nah, ada program beasiswa co-funding. Yang pertama kerjasama LPDP dengan National University of Singapore. Itu untuk jenjang master di bidang venture creation. Kemudian kerjasama LPDP dengan National University of Singapore di bidang bisnis. Kemudian yang ketiga dengan Nanyang Technological University
untuk program MBA dan program doktor. Kemudian dengan University of New South Wales untuk program doktor, dengan Prancis untuk program master, dengan Tsinghua University, salah satu top rank university, itu di bidang keuangan. Kemudian dengan University of Science and Technology Korea untuk program master dan doktor, dan University of Dundee di Skotlandia itu untuk program doktor. Kemudian saya akan informasikan ini ada program yang baru diperkenalkan tahun 2025 dari LPDP terkait dengan program double degree yang pembiayaannya bisa sharing antara mahasiswa dengan LPDP. Jadi mahasiswa membiayai kuliahnya selama di dalam negeri. Kalau untuk komponen kuliah di luar negeri akan dibiayai oleh LPDP. Misalnya untuk program S2 2 tahun, setahun kuliah di Indonesia dibiayai oleh mahasiswa, setahun kuliah di luar negeri dibiayai oleh LPDP. Kemudian untuk program doktor 2 tahun kuliah di Indonesia dibiayai oleh mahasiswa, 2 tahun kuliah di luar negeri dibiayai oleh LPDP. Jadi ini merupakan program inovasi. Jadi bagi mahasiswa yang ongoing, tapi kemudian dia mendapatkan penawaran untuk double degree, maka dapat mengajukan kepada LPDP untuk dibiayai, tapi tentunya dengan melalui proses seleksi juga. Demikian paparan dari kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Sarina Hanifah. Ya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih kepada Dr. Agam Bayu Suryanto, SEMDA, atas paparan yang sangat komprehensif mengenai beasiswa LPDP. Semoga informasi yang disampaikan dapat membantu Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semuanya dalam memahami peluang beasiswa ini dengan lebih baik. Kemudian, untuk sesi pemaparan yang kedua, saya persilakan kepada Bapak Henry Wibowo, SIP, MSc, MBA, selaku Kepala Subdivisi Pengembangan Beasiswa LPDP untuk menyampaikan pemaparan mengenai beasiswa LPDP. Kepada Bapak Henry, dipersilakan. Selamat pagi, Pak Henry. Selamat pagi, Mas Ari. Ya. Izin Bu Sarina, pemaparannya sudah dari Pak Agam. Oh iya, Iya, baik. nanti saya Bapak. didiskusi langsung aja. Mungkin ke Pak Direktur aja dulu. Pak Oh, iya. Wilason. Baik. Kemudian telah hadir juga, izin Bapak dan Ibu, izin saya menyampaikan, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Insinyur Dwi Larso, MSI, MSIA PhD, selaku Direktur Beasiswa LPDP yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah buka kah di Australia? Jam 8 Pak Dwi, masih panjang. 8 malam. Oh, udah 8 malam di Ya, Australia? karena summer. Oke. Ya, jam 7 sekian lah, setengah 8. Sekarang jam berapa di Australia? Sekarang masih jam 3, Pak. Oke. Ya, bisa jogging dulu nih 5 jam. Olahraga dulu. Terima kasih Bu Yuli Terima atas kasih, Pak undangannya. Dwi. Sehat-sehat selalu di sana. Terima kasih. Ya, Saya terima menyambut kasih nih. juga. Ya, Pak. Iya, Bapak, mohon Baik. Bapak berkenan memberikan sambutan. Saya Ya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat Waalaikumsalam. spesial waktu Bu Yuli minta waktu ini saya setujui dan lebih cepat lebih baik. Nanti kalau ada lagi kita siap lagi Bu Yuli dekat-dekat nanti. Mohon maaf saya tadi telat karena harusnya
Pak Agam dan Mas Hendri membantu saya di sebelah rapat dengan Kemenkes. Ternyata nggak ada semua mereka. Jadi bukan nyalahin mereka, memang urusannya urusan seleksi. Jadi kami sedang bicara dengan Kemenkes untuk dokter spesialis, tidak hanya yang university based, tapi juga hospital based education. Jadi akan ada rekrutmen yang kedua, di mana dokter umum yang menuju spesialis itu bisa langsung sekolahnya di hospital langsung yang difasilitasi oleh Kemenkes dan tentunya akan segera berkolaborasi dengan Kemdikbudristek yang baru selesai tadi jam berapa ya? 10.40 kalau nggak salah. Saya beberapa poin, terima kasih. Yang pertama, LPDP tegak dan lurus untuk kemajuan bangsa. Kita gunakan dana yang ada di LPDP semaksimalnya untuk menyekolahkan putra-putri terbaik di seluruh dunia. Nah, kami ingin sampaikan 154 triliun dana abadi LPDP. Tidak akan dipakai dana abadinya, karena dana abadi ini modal untuk bisa melakukan pengembangan SDM secara sustainable terus-menerus multi generasi. Kalau kita spend dana abadinya, maka tahun depan kita bingung lagi mencari dana dari mana. Nah, karena kita abadikan, maka kita pakai adalah bagi hasilnya atau yieldnya dari hasil investasi yang dilakukan oleh Direktur Investasi LPDP. Setiap tahun ada 11 triliun kira-kira hasilnya, mayoritas dipakai untuk pengembangan SDM berupa pemberian beasiswa. Selebihnya untuk riset, pendanaan riset. Nah, teman-teman bisa tanya Mas Hendri, Pak Agam, seluruh dana anggaran yang bisa dipakai untuk beasiswa kita maksimalkan. Tidak ada yang tersisa sedikit pun, semuanya kita manfaatkan. Karena moodnya adalah kita mengejar ketertinggalan. LPDP mendukung bangsa agar menjadi bangsa yang maju, mengejar ketertinggalan dibandingkan negara-negara maju maupun negara-negara berkembang lainnya. Kita dengan Malaysia, Vietnam, Thailand, lulusan S2, S3 kita hanya 1/5-nya mereka. Kalau dengan Australia mungkin kalau kita anggap negara maju yang lainnya, Singapura, Amerika, kita 1/20-nya mereka. Maka itu kalau sepak bola kalah dengan Australia pantas itu. Tapi kalau kalah dengan Malaysia, Vietnam, Thailand harusnya kita sering menang gitu kan. Apalagi makannya pemain kita kan sangat bergizi kan gitu. Makanya kan bagus mereka makmur-makmur gitu. Jadi kita mengejar ketertinggalan rekan-rekan. Jadi moodnya adalah gaspol remblong. Ini bahasanya Mas Hendri, ini bahasa Salatiga. Gaspol remblong, semuanya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena kita paham betul bahwa mendidik human capital, mendidik SDM itu butuh waktu lama. Itu Bu Yuli itu dapat doktornya pasti bertahun-tahun lalu dan levelnya syukur alhamdulillah jadi adikbud gitu kan. Tapi kan ini belum puncak karirnya beliau gitu. Masih butuh waktu lama lagi. Bayangkan saya dapat doktornya juga kira-kira 2004. Jadi 20 tahun lebih yang lalu, 21 tahun yang lalu. Hanya sekadar jadi direktur beasiswa LPDP. Ya. Jadi maksud saya adalah mendidik manusia ini butuh waktu, tapi tidak bisa ditunggu. Kita tidak bisa menunggu aku didiknya Bu Yuli tahun depan saja gitu, Mbak Sarina 2 tahun lagi. Nggak bisa, kalau bisa sekarang harus sekarang, karena kalau nggak kita akan kehilangan generasi. Ini ada Mas Nana Suryana ini kelihatannya lagi di Tasikmalaya, ini kelihatannya lagi bocor. Oh iya lagi mudik nih bocor nih, kan Nana Suryana ini kelihatannya nggak jauh dari Tasikmalaya nih. Saya kebetulan lagi di Bandung. Jadi teman-teman LPDP terus bergerak maju. Kalau Anda lihat rekrutmen kita sekarang ini yang studi di seluruh dunia itu ada 43.000. Terbesar yang pernah ada di LPDP ya. Ini termasuk teman-teman yang sedang studi di Australia, ini termasuk negara kedua terbesar penerima beasiswa LPDP itu di Australia. Ini 43.000.
Tentunya nanti hasilnya 2 tahun, 3 tahun lagi mereka selesai dan mengabdi ke bangsa ini, baik yang magang di luar negeri, atau kerja di UN selamanya, atau kerja menjadi adikbud atau kedubes di Australia selamanya, mengibarkan bendera merah putih, maupun yang kembali ke tanah air untuk mengabdi langsung di tanah air, semuanya adalah untuk kemajuan bangsa ya. Artinya kita harusnya akan lebih baik lagi ke depannya begitu ya, harapan kita dengan para intelektual yang kita cetak. Jadi tahun lalu kita rekrut 8.000, tahun sebelumnya 10.000 itu LPDP, padahal LPDP sejak 2021 mendukung programnya Dikti Saintek sekarang ya, dulu Dikbudristek, kemudian mendukung programnya Kemenak. Dalam waktu 4 tahun ini, rekrutmen S2, S3 yang bergelar dari Kemenak dan Dikti Saintek saja sudah melebihi angka 52.000 yang direkrut oleh LPDP selama 13 tahun. 12-13 tahun. Artinya apa? Terjadi percepatan penggunaan dana LPDP tidak hanya untuk LPDP tapi juga untuk Kemdikti Saintek dan juga sekarang ada Kemdikdasmen dan juga untuk Kemenak. Jadi ini kita mengejar ketertinggalan. LPDP kebagian tahun lalu 8.000, tahun ini 10.000, maaf, 2 tahun sebelumnya 10.000. Tahun ini mungkin lebih kecil karena apa? Karena dengan rekrutmen yang besar dari Kemdikti Saintek dan Kemenak juga LPDP 2 tahun terakhir, maka bebannya maksimal ada di tahun 2025 dan 2026. Karena waktu kita menyekolahkan S1 program beasiswa Indonesia Maju, itu tidak hanya merekrut di tahun pertama, tapi waktu kita merekrut tahun kedua, membayarin yang orang tahun kedua, angkatan kedua, kita juga masih membayari angkatan yang pertama. Waktu tahun ketiga, kita masih membiayai 1, 2, 3 numpuk. Jadi numpuknya ini akan terjadi di tahun ini dan tahun depan. Jadi semoga, tapi yang sedang studi kita amankan karena LPDP memang financial planningnya cukup bagus. Semua yang disekolahkan kita jamin sampai masanya lulus, bukan sampai lulus ya. Kalau masanya lulus tuh masa LPDP, master ya 2 tahun, S3 3 tahun atau 4 tahun. Kalau Anda mau 5 tahun, 6 tahun, silakan Anda cari pembiayaan sendiri untuk sisanya. Kan kira-kira begitu. Nah, program kami terus 3-4 tahun terakhir atas kerja keras dari Mas Agam dan Mas Hendri dan teman-teman, maka Anda lihat terjadi penajaman fokus. Indonesia tidak akan maju kalau hanya Jawa yang maju. Kita tidak akan pernah maju kalau daerah-daerah seperti Papua, NTT, Maluku, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB begitu tidak maju. Maka afirmasi menjadi alat kita untuk memajukan mereka. Kalau Anda lihat detail aturan dari afirmasi yang disampaikan Pak Agam, itu sangat detail ada di afirmasi. Sampai Pak Agam itu tahu 127 kota kabupaten yang baru kita tambahkan sebelumnya 96. Hanya untuk membuat 3T itu terlayani. Karena kalau dulu daerah yang dianggap tertinggal, sekarang kita tambah daerah terluar dan terdepan. Itu seluruh negara Indonesia dikelilingi oleh negara-negara kota kabupaten perbatasan. Semuanya dimasukkan kecuali yang ada di Jawa. Jadi Pulau Bengkulu, pulau namanya Pulau Enggano itu masuk. Ya, Natuna masuk. Miangas masuk, itu baru tahun ini kita masukkan. Jadi seluruh negara ini dilingkupi oleh kabupaten afirmasi di mana LPDP memberikan afirmasi untuk penduduk yang ada di daerah itu. Jadi kami ingin kalau mereka maju, maka muka kita, daerah terdepan kita juga akan maju. Jadi kita rasanya perlu mendukung itu. Kemudian untuk difabel, disabilitas, kami sampai mendukung bahkan untuk yang punya difabilitas tunalaras bahasanya, untuk yang disabilitas terkait dengan mental, itu level tertentu kita masukkan. Ini kerjaan dari Pak Agam dan Mas Hendri bekerja sama dengan KND. Ya, tidak hanya yang disabilitas fisik, tapi juga non fisik
kita masukkan dan kita dukung, karena pendaftarnya juga belum banyak ini, jadi kita support. Kemudian ada afirmasi prasejahtera, kita jelaskan bahwa orang yang masih ada di area prasejahtera dengan bukti dari kartu Kemensos, maka Anda berhak untuk mendapatkan afirmasi. Yang terakhir adalah OAP, orang asli Papua, beasiswa Putra Putri Papua, disampaikan Pak Agam. Ini karena memang rekrutmen selama 8 tahun, 9 tahun sebelum program ini ada, itu hanya 157 selama 8 tahun. Maka kita ubah sekarang setiap tahun di atas 200 rekrutmen dari orang asli Papua. Ini tidak lain tidak bukan untuk memberikan kesempatan mereka untuk belajar, bergaul, berjejaring, kemudian kembali membangun Papua, apalagi sekarang ada 6 provinsi kalau tidak salah harus maju bersama untuk kemakmuran bangsa. Mereka sangat sayang daerahnya sangat subur dan kaya raya, maka harus didukung oleh SDM yang keren juga. Afirmasi sangat clear. Yang targeted tentunya kita paham PNS, TNI, Polri kita dukung. Tapi juga ada profesi lain yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini, yaitu entrepreneur. Maka ada program beasiswa khusus entrepreneur. Ada permintaan khusus dari Kemenak waktu itu dari Imam Besar, tepatnya untuk ulama perempuan. Jadi sisi feminisme di dalam keulamaan ini dianggap penting untuk moderasi beragama. Maka ada program khusus untuk targeted seperti ini. Termasuk dokter spesialis. Setelah pandemi paham betul arti dokter spesialis yang kurang, waktu itu juga banyak yang berpulang begitu. Ini kita support setiap tahun plus minus 1.000 dokter spesialis dan kita minta untuk disalurkan di daerah-daerah yang kurang dokter spesialis, bahkan yang 0 dokter spesialis di kota kabupaten seluruh Indonesia. Ini juga sedang studi, belum kembali, belum ada yang lulus karena program ini baru kita jalankan 2 tahun yang lalu, ya 2023 mulainya. Ini sedang berjalan, artinya Anda mungkin belum merasakan dokter spesialis di tempat saya masih kosong begitu kan. Ini percepatan juga kita lakukan. Kemudian targeted yang lain kita dorong ke arah area-area yang penting. Area-area seperti green blue digital ini menjadi penting. Maka kita bergandengan tangan dengan AAS, di Fed dari Australia untuk kerjasama di bidang-bidang yang penting ini di sekolah yang ada di Australia dengan memberikan beasiswa sebanyak 50. Ya, kerjasama dengan AS. Di luar itu ada ratusan, mungkin ribuan yang studi di Australia atas beasiswa LPDP. Ini untuk area-area targeted. Nah, kami tentunya tidak hanya bekerja sama dengan Australia, Indonesia pantas menjadi global player yang harus bergaul dengan seluruh negara di dunia. Kami bekerja sama dengan Perancis, kami bekerja sama dengan Jepang, dengan Cina. Ini dalam bentuk co-funding. AS juga co-funding dengan kita, artinya Rp1 kita menjadi Rp2, dengan Cina menjadi Rp3. 1 orang kita sekolahkan menjadi 2 orang atau 3 orang kita sekolahkan kalau kita nyekolahkan ke Cina, menjadi 2 orang kalau kita sekolahkan ke Australia dengan beasiswa co-funding prioritas di area-area tertentu. Itu beasiswa tipe kedua. Yang tipe ketiga yang umum, ini akhirnya menjadi makin lama harusnya makin kecil, yang orang boleh memilih apa saja. Tapi kita tidak akan menutup beasiswa umum ini, karena ada kebutuhan-kebutuhan yang kadang kita tidak paham. Tapi kebutuhan yang fokus kita sudah layani lewat targeted tadi, tidak hanya untuk PNS, TNI, Polri, tapi yang ingin menjadi entrepreneur, yang ingin menjadi ulama yang tadi berpengetahuan luas, yang ingin menjadi dokter spesialis, yang ingin menjadi bidang area-area yang prioritas bagi bangsa, green, blue, digital, renewable energy, dan segala macam, ada green economy, ada cyber law, cyber security, segala macam. Anda orang umum pun daftar di sini. Jadi ini udah mulai yang betul-betul umum itu mulai kita arahkan ke yang area-area yang penting. Sehingga yang umum ini ada beberapa tadi disampaikan Pak Agam, kita support double degree. Kenapa ini penting? Karena akan terjadi U2U cooperation. Jadi hubungannya akan langgeng. Misalnya universitas di Australia dengan universitas di Indonesia
dual degree-nya kita dukung oleh LPDP, sehingga yang sekolah di sana menjadi jembatan hubungan antara kedua negara, kedua universitas. Ini juga akan memberikan dampak yang maksimal untuk Indonesia dalam hal meningkatkan tentunya kualitas dari universitas yang ada di Indonesia agar setara dengan universitas yang ada di Australia. Kalau dengan Australia, kita punya kerjasama double degree dengan banyak negara di luar negeri, di tempat lain. Kemudian ada beasiswa parsial di mana kita membolehkan pelamar itu menyatakan bahwa minta dukungan LPDP hanya living allowance-nya saja atau hanya tuition fee-nya saja. Ini sangat kita hargai, artinya rakyat ikut membantu, yang mampu tentunya, yang kurang mampu tentunya ada jalur tersendiri untuk ikut membiayai pendidikannya. Ini sangat kita hargai. Sekarang pendaftarnya sudah lebih dari 1.000. Ya, ini tentunya terus meningkat kesadaran untuk ikut membiayai pendidikan baik di luar negeri maupun dalam negeri. Biasanya ke luar negeri. Kemudian ada beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Ini sejarahnya LPDP memang untuk mengejar ketertinggalan, krem de la krem, menjadi lokomotif dari kemajuan bangsa, karena LPDP ini tetap kecil dari seluruh produksi S2 S3 secara nasional. Jadi kita harus memang memilih yang tipenya leader, yang best of the best begitu. Sehingga waktu itu memang perguruan tinggi top 25 sekarang di dunia plus menjadi 30. Ini termasuk University of Melbourne ada di list itu. Ya, ini kita bangga sekarang ada sekitar 10 orang sekolah di Babson College yang ada kalau di Melbourne ratusan orang itu. Di University Babson College itu ada 10 orang yang dulu waktu saya studi di Amerika setiap tahun hanya ada 1 orang Indonesia yang bisa sekolah di sana dan itu pun anak konglomerat. 1 orang setiap tahun. Sekarang 10 orang atas biaya LPDP ada di sana bersaing, berjejaring dengan putra-putri terbaik dari seluruh dunia. Tentunya di MIT, Stanford, Oxford, Cambridge, dan Berkeley, dan lain-lain. Kita menyebar seluruh award kita di universitas keren. Jadi kita juga cukup bangga. Di Columbia juga ratusan orang, bahkan saya dengar di Arizona State itu lembaga LPDP itu diakui sebagai lembaga asosiasinya dari mahasiswa yang ada di ASU ya, Arizona State University di Amerika Serikat. Di Columbia juga ada center khusus untuk Indonesian Center begitu, yang kemudian tentunya Indonesia bisa bermain di ranah global. Kemudian yang tersisa adalah beasiswa reguler yang membolehkan apapun, siapapun untuk melamar di situ, dan ini peminatnya masih sangat banyak, tapi sudah kalah dengan peminat dari afirmasi. Kalau dulu peminat ini selalu paling banyak, sekarang sudah terkalahkan yang reguler ini dengan pendaftar dari afirmasi. Jadi ini cukup membanggakan untuk menggeser, tapi tetap kita dukung putra-putri terbaik untuk bersaing di beasiswa reguler untuk memajukan bangsa menjadi lokomotif. Dan di saat ini sangat dibutuhkan intelektual Indonesia berbasis perguruan tinggi, apalagi global university, untuk menjadi dian, menjadi lampu pencerah, menjadi lilin untuk menerangi kehidupan bangsa, bukan untuk menggelapkan. Jadi kita harus terus maju sebagai suatu bangsa dengan guardian of values-nya adalah para intelektual, sebagian yang kita didik lewat beasiswa LPDP, yang jumlahnya sekarang sudah di atas 52.000. Kalau ditambah dengan S2, S3 yang ada di Dikti-Saintek dan Kemenak sudah ratusan ribu. Kalau 50 ya ratusan ribu. Kalau ditambah dengan yang non-degree sudah dekat-dekat 1 juta yang kita biayai. Ya, karena non-degree aja sudah waktu tahun lalu sudah 600-an ribu gitu ya, untuk profesi guru, untuk ISMA dulu, untuk macam-macam ya, untuk MSIB itu semuanya totalnya 600.000 tahun lalu saja begitu. Jadi itu kira-kira kabar dari LPDP. Kami terbuka untuk segala masukan dari teman-teman yang ada di ruang ini. Pertanyaan apapun, sekarang kita sedang melakukan seleksi, baru selesai masa sanggah kita sudah umumkan pendaftarnya bukan main, meledak lagi 38.000 untuk tahap 1. Tahun lalu total 51 apa 52.000 total. 50 untuk 2 tahap. Nah, ini kalau trennya sama, kira-kira tahun ini akan terjadi pendaftarnya 70
76.000 kalau 2 kali lipat ya. Ini tentunya tantangan untuk Indonesia, tantangan untuk kita untuk memilih yang terbaik sekaligus untuk meningkatkan dana abadinya. Karena hitungannya Mas Henry dan teman-teman, kebutuhan Indonesia untuk segera mengejar ketertinggalan adalah hampir 1.000 triliun. Kita baru punya 154 triliun. Nah, 1.000 triliun sangat besar, 154 triliun aja besar, tapi hasilnya ya tadi sekitar 52.000, setiap tahun mungkin 10.000, 8.000 kalau LPDP. Dan universitas di Stanford di Amerika, Stanford University, itu saat ini punya dana abadi sebesar 1.000 triliun. Tentunya tidak apple to apple dengan Indonesia, apel dan jeruk begitu. Kita kan nggak bisa bandingin dengan Stanford di sekitar Silicon Valley, alumninya sudah menjadi konglomerat dunia begitu. Tapi Anda bayangkan magnitudenya, 1.000 triliun hanya untuk melayani satu universitas. Kita 154 triliun untuk melayani berapa universitasnya Mbak Yuli? Ada 4.000-an universitas di Indonesia, dari Merauke sampai Sabang, ya kan? Dari Miangas sampai Rote, begitu. Kita layani semua dengan dana yang konon kabarnya besar, tapi sebenarnya dibandingkan dengan kebutuhan Indonesia masih sangat kecil. Tentunya sekecil apapun kita maksimalkan rekan-rekan karena kita ingin melihat Indonesia berkibar suatu saat bisa mengalahkan clear Australia untuk menuju Piala Dunia. Mohon izinnya Mbak Yuli. Terima 51. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum hilang rasanya kalah 5-1. Saya pemain sepak bola. Kalau nggak salah malah 5-1 loh Mbak. Iya 5-1. Jadi ya menonton Nggak langsung apa-apa, jadi nanti rasanya. kita semoga insya Allah kita menang sore ini. Ya terima kasih Pak Dwi, luar biasa. Silakan Mas Arin. Ya, terima kasih Pak Dwi. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak Insinyur Pilarso luangkan untuk memberikan pesan mengenai beasiswa LPDP dalam sesi Zoom yang telah berlangsung. Pemaparan Bapak yang inspiratif dan penuh wawasan memberikan banyak motivasi serta pemahaman yang lebih mendalam lagi bagi kami tentang peluang serta tantangan dalam meraih beasiswa ini. Semoga ilmu dan wawasan yang telah Bapak bagikan dapat menjadi bekal berharga bagi kami ke depannya. Kemudian Bapak dan Ibu, kini kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Saya undang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya secara langsung. Ya. Baik, silakan Bapak, Ibu yang ingin bertanya secara langsung untuk menggunakan fitur raise hand. Saya akan menuju ke pertanyaan pertama dari kolom chat di Zoom. Selamat pagi, Bapak. Izin bertanya lewat kolom chat. Bagaimana peluang untuk lulus jika guru PNS SMA mendaftar S3 ke luar negeri jurusan pendidikan? Apakah peluang keberterimaannya itu dosen yang peluangnya lebih besar atau seperti apa? Terima kasih. Silakan. Saya sedikit aja nih. Iya, Pak. Saya punya sahabat sekarang Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, mungkin Mbak Yuli kenal. Gogot. Namanya Pak Gogot, ya kan? Pak Gogot itu sahabat saya waktu studi S3 di Oregon State di Amerika. Beliau 7 tahun, saya 9 tahun. 9 tahun karena S2 dan S3. Beliau S2-nya di SUNY, New York. State University of New York. Sepemahaman saya, setahu saya, seyakin saya, beliau asalnya adalah guru SMA. Tapi dengan niat tinggi, beliau sekolah S2 ke SUNY, State University, dan kemudian S3 di tempat kami. Saya duluan ya, di Oregon State. Dapat S3. Ya tentunya jalan hidup ya. Namanya S3 begitu. Rasanya nggak kembali ke SMA begitu kan. Artinya negara membutuhkan yang tantangannya lebih tinggi. Maka kelihatannya ditarik ke Dikti ya Bu ya, dulu Dikbud lah gitu kan. Kalau sekarang menjadi Dirjen. Jadi sebenarnya motivasi ini adalah tergantung Anda mau kemana.
tujuan hidup. Kan tidak hanya dibatasi kalau guru SMA harus S1 saja atau S2 saja, kan enggak ya. Anda sky is the limit. LPDP tidak melihat kalau apakah Anda dosen, apakah Anda guru SMA, yang penting syaratnya terpenuhi dan kemudian Anda lolos dalam seleksi baik substansi maupun seleksi kalau Anda terkait dengan bakat skolastik. Kalau Anda sudah punya LOE, Anda tidak perlu bakat skolastik. Nah, kalau di Saintek, saya tidak tahu syaratnya. Apakah dia harus statusnya dosen gitu ya, Bu? Ya kan Anda juga beasiswa di sana. Nah, itu Anda lihat. Kalau Anda guru SMA, ya Anda mungkin nggak bisa. Tapi setahu saya di Dikdasmen harusnya Anda juga dikembangkan ya. Saya tidak tahu kalau Anda sudah S2 ya, syukur Alhamdulillah. Kalau S3 Anda dapat izin, kalau Anda PNS, Anda bisa mendaftar PNS dari LPDP, kemudian Anda bisa melanjutkan S3. Tapi kalau PNS selalu harus ada izin dari instansinya. Saya pikir itu aja sih. Jadi capailah mimpimu setinggi bintang di langit. Makasih. Terima kasih Bapak atas jawaban dan motivasinya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, saya persilahkan dan berikan kesempatan kepada Bapak Fahrul Wibowo yang sudah menggunakan fitur raise hand untuk dapat memberikan mengutarakan pertanyaannya secara langsung. Silakan Bapak Fahrul Wibowo untuk dapat membuka mikrofonnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Sarina atas kesempatannya. Selamat siang semua. Selamat siang Pak Dwi Larso. Izin Pak, saya ingin bertanya Pak. Saya Fahrul, saat ini sudah menerima LOE unconditional dari University of Warwick. Kemarin saya ada buka bersama Pak, diundang oleh Warwick yang ada di Indonesia. Kebetulan saya satu meja berkumpul dengan sesama penerima LOE unconditional dengan jurusan yang sama. Kebetulan 5 orang ini menunggu status LPDP-nya semua. Pertanyaannya, apakah karena ada 5 orang dengan jurusan yang sama menjadi kompetitor atau jadi mengurangi peluang saya untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP, Pak? Terima kasih. Warwick ini UK kan ya? Iya Pak, UK Pak. Punya klub sepak bola nggak? Kayaknya nggak punya ya. Atau punya tapi championship ya kali ya. Ada Liga 2 Pak, bentar lagi. Wah, apalagi Liga 2 ada. Kayaknya belum pantas nih masuk IPL kan gitu ya. Kamu sedang ini dong, sedang mendaftar dong sekarang. Iya Pak, sudah dapat LON conditional Pak. Dan daftar LPDP batch 1 tahun ini. Batch 1 kan, tapi kamu belum pakai LOE kan? Udah pakai LOE Pak. Semuanya pakai LOE semua. Nunggu ini substansi. Oh, LOE Warwick aku pikir baru dapat LOE-nya. Kalau baru dapat kan kamu waktu daftar nggak pakai. Sudah dari Februari Pak. Oh, oke. Jadi semuanya pakai Warwick ya? Iya. LPDP untuk yang reguler kita belum sampai level ada yang daftar 5 lulusin 1, enggak. Kita basisnya adalah pada kinerja kamu di dalam wawancara, CV kamu, dan juga di esai kamu, dan kemudian background check segala macam. Semuanya jadi satu. Nah, jadi basisnya adalah itu. Karena kalau nggak itu kita bingung juga nanti dipilih-pilih ini Warwick harus berapa kan kita nggak punya kemampuan judgement untuk itu. Maka itu yang reguler ini lama-kelamaan akan mengecil sebenarnya karena sudah tergerus oleh yang tadi saya bilang prioritas, co-funding, ya kan. Kemudian ada yang targeted begitu, itu otomatis. Yang ini masih kita bebaskan, Farul. Jadi kamu nggak bersaing dengan mereka. Persaingan kamu adalah dengan yang lain, ya masalah nilai, masalah apa. Yang sedikit membuat kamu agak tidak terfavoritkan itu penerima beasiswa UK LPDP itu udah sangat-sangat jauh tinggi nomor 1 di LPDP. Australia itu jauh tertinggal oleh UK. Jauh tertinggal. Padahal Australia itu nomor 2. Anda bayangkan yang nomor 3, nomor 4 kan Amerika dan Belanda begitu makin jauh tertinggal. Dan kami tentunya LPDP menginginkan policy bahwa
seluruh anak bangsa itu jangan ke Australia semua kan gitu sekolahnya kan gitu kan. Jangan ke UK semua, jangan ke Amerika semua, jangan ke Belanda semua. Menyebar ke negara-negara lain karena kita kan ingin menjadi global player. Jadi kami dorong terus kerjasama dengan Jepang, Cina, Korea, Australia, Australia tentunya, tapi dengan co-funding ya. Kemudian dengan bahkan dengan Rusia, dengan Turki, dengan Prancis, dengan Jerman, Itali, Spanyol akan menyusul beberapa universitas di sana begitu. Ini yang terus kita dorong untuk menjadikan bangsa ini memang hadir di setiap pelosok dunia. Kira-kira itu ya clue-nya ya, Mas Farul. Selamat berjuang untuk jangan sepelekan ya, hati-hati nih. Ini persaingannya sangat tinggi. Aku memberikan warning aja. Kan faktanya persaingannya sangat tinggi kan, memang kan. Jadi maka itu kadang-kadang ada yang bertanya, kenapa sih passing grade-nya nggak diumumkan dari awal? Ya kan memang nggak bisa. Kan tergantung pesaing. Dana kita kan terbatas. Kalau tak terbatas ya boleh aja kita patok. Kita inginnya menggunakan semua. Jadi kalau nanti peminatnya banyak ya otomatis feeling saya passing grade-nya akan meningkat kan. Itu. Jadi jangan patokan pada passing grade yang lalu. Yang semaksimalnya kamu bisa lakukan selama interview kalau CV dan esai kan sudah log ya, sudah terkirim begitu. Itu sih kira-kira. Jadi persiapkan sebaik-baiknya. Tentunya jangan curang, tidur cukup, pelajari kira-kira banyaklah itu kan apa yang akan ditanyakan dan kami juga nggak bisa menyatakan apapun karena pewawancara pun kita random kan. Jadi tentunya kita harapkan yang sesuai bidangnya tapi tidak mesti sama persis. Biasanya kalau yang jalur STEM, non-STEM gitu kan, atau IPA kalau dulu IPS kan kira-kira begitu ya, mendekati itu. Gitu Mas Farul, selamat berjuang. Semoga ketemu di PK ya Farul, untuk pergi ke Warwick. Siap Bapak, terima kasih jawabannya Pak. Memang Warwick ada di listnya reguler ya? Reguler Pak ada Pak. Wah berarti keren dong ya. Alhamdulillah Pak. Top 100 itu berarti. Di 69 Pak, rank QS rank 2000. Wih, keren dong, aku kadang-kadang aku asosiasikan dengan itu, EPL soalnya. Semoga Pak. Sip ya, makasih. Makasih Pak. Semoga timnas menang Pak hari ini Pak. Amin, amin. Ya, Iya. deg-degan juga pengen ke Amerika nonton nih. Ini sama nih dari Bung Hatta nih supaya Indonesia maju. Oke, terima kasih Pak. Sip ya, ya take care. Dah. Ya, terima kasih Mas Fahrul dan juga selamat ya Mas Fahrul. Selamat melanjutkan perjuangannya. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari Bapak Ruslan dari kolom chat. Pertanyaannya adalah apakah ada beasiswa LPDP khusus yang dapat mengakomodasi P3K sehingga bisa melanjutkan studi di luar negeri? Seperti itu. Itu Pak Agam mungkin bisa jawab, tapi saya sekilas. P3K, PNS, atau non-PNS, non-P3K, apapun kan boleh sekolah di luar negeri, LPDP membolehkan. Cuman memang P3K ini belum masuk di kategori PNS. Nah, kami menunggu arahan dari Pan-RB sebenarnya. Kira-kira begitu ya. Jadi jalurnya tetap boleh kalau Anda mohon maaf nih, Anda prasejahtera masuk jalur prasejahtera. Anda dari daerah afirmasi Anda bisa masuk daerah afirmasi begitu. Kemudian kalau Anda putra-putri Papua, Anda boleh masuk jalur putra Papua. Itu lebih gampang. Kalau Anda diterima di Universitas PTUD, Anda mendaftar lewat jalur PTUD. Walaupun Anda P3K begitu. Jadi cari yang jalur yang di mana Anda mendapatkan keuntungan atas prestasi Anda gitu. Tidak hanya prestasi ya, ada keberpihakan kita terhadap afirmasi juga. Gitu ya Mas. Iya, baik Bapak. Kalau ada Pak Agam nih sangat tahu nih bedanya P3K, ASN, PNS begitu. Kalau mau nambahin silakan Mas Hendri juga tuh. Mas Hendri kalau nggak salah PNS tuh. Baik Bapak. Apakah dari Pak Hendri ada tambahan? Ya, jadi memang belum ada beasiswa targeted pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
memang aparatur sipil negara itu terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun saat ini LPDP baru ada beasiswa targeted pegawai negeri sipil. Nah, tadi seperti diutarakan oleh Pak Dwi, bahwa kami lagi menunggu peraturan turunan dari Undang-Undang ASN mengenai peraturan tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nanti setelah itu baru kita desain beasiswa untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun sementara ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja boleh mendaftar beasiswa reguler, beasiswa perguruan tinggi utama dunia, beasiswa afirmasi, ya boleh, tidak ditutup peluang itu. Dipersilakan berkompetisi. Silakan Pak Hetri kalau ada yang mau. Baik, cukup Pak Agam, Pak Dwi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Agam atas jawabannya. Kemudian saya lanjut kepada pertanyaan. Selamat pagi Bapak, izin bertanya terkait untuk mendaftar beasiswa Master LPDP. Mungkin bisa dijelaskan kembali apakah harus terlebih dahulu mendapatkan LOE atau mendaftar beasiswa terlebih dahulu. Mohon arahannya dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Pak Gam tuh udah. Baik, mungkin Pak Hendri bisa membantu menjawab. Baik, izin bantu untuk menjawab. Jadi kalau apakah LOE dulu atau beasiswa dulu ya pertanyaannya begitu ya Bu Sarina ya. Baik kalau untuk ini sebenarnya tergantung pada masing-masing ya. Tapi di LPDP ada memang dua mekanisme yang berbeda. Jadi plus minus nanti tergantung pendaftar kira-kira lebih nyamannya di mana ya. Kalau teman-teman memilih LOE dulu, nanti kalau untuk mendapatkan beasiswa LPDP, maka teman-teman kan tadi di presentasi akan ada 3 tahap seleksi ya di LPDP. Jadi teman-teman bisa melewati atau kita kurangi ya seleksinya. Jadi seleksinya cuma 2 tahap. Jadi tidak lagi melalui seleksi tes bakat skolastik. Jadi setelah seleksi administrasi, teman-teman langsung seleksi substansi atau wawancara. Itu plusnya ya, keuntungan kalau memakai LOA. Tapi teman-teman hanya boleh memilih salah satu program tinggi tujuan dan program studi ya, yaitu di mana teman-teman mendapatkan LOA tersebut. Itu kalau teman-teman mendaftar menggunakan LOA. Tapi kalau teman-teman belum mendapatkan LOA, teman-teman daftar LPDP dulu, teman-teman nanti mendapatkan keuntungannya adalah teman-teman bisa memilih tiga prodi dan 3 perguruan tinggi. Nanti akan kita kasih waktu setelah lulus LPDP selama 18 bulan untuk mendapatkan LOA. Cuma teman-teman pada saat seleksi harus mengikuti 3 tahapan seleksi. Semua seleksi harus diikuti, yaitu seleksi administrasi, seleksi tes bakat skolastik, dan seleksi substansi. Demikian jawabannya, jadi kita kembalikan ke teman-teman tinggal nyamannya seperti apa. Kalau dari sisi kompetisinya semua sama ya, nanti tergantung di Pasigrid. Demikian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendri. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Widiarti. Mohon arahannya, saya tahun lalu sudah mendapatkan LOE di UTM Malaysia. Apakah bisa diajukan LPDP? Mungkin pertanyaannya apakah LOE yang sudah didapatkan 1 tahun lalu itu masih bisa berlaku untuk LPDP tahun sekarang, seperti itu. Silakan mungkin Bapak Hendri bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Widiarti. Baik untuk LOE yang sudah misalkan tahun lalu ya Pak masih dipakai, tergantung bagaimana bunyi di LOE-nya ya. Kalau LOE-nya memang tidak ada batasan, ya tetap masih bisa dipakai. Kan itu kembali ke masing-masing kebijakan perguruan tinggi ya. Kalau kemudian LOE-nya ada batasan, memang ternyata cuma berlaku setahun kemudian ya dia harus mencari LOE kembali. Demikian Mas Arif. Baik, terima kasih Bapak.
Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Citra Yunianti, ini terkait dengan LPDP target dengan Australia Award Scholarship atau AAS. Permisi Bapak dan Ibu, saya izin bertanya mengenai beasiswa LPDP targeted dengan Australia Award Scholarship atau AAS yang belum sempat disinggung sebelumnya. Ini ada 4 pertanyaan, saya mungkin sampaikan 2 terlebih dahulu. Yang pertama, apakah boleh beasiswa LPDP AAS mengajukan LOC untuk bekerja di startup Australia dan jika boleh, bagaimana cara pengajuannya? Yang kedua, apakah boleh beasiswa LPDP AAS memakai surat rekomendasi offline, bukan online, dan jika boleh, apakah akan berpengaruh dengan lulus tidaknya seleksi administrasi? Seperti itu mungkin Pak? Ada 2 pertanyaan tadi Bu Sarina ya. Ya Pak, sebetulnya ada 4, tapi Oke, baik. saya sampaikan 2 terlebih 2 dulu dahulu. ya. Baik. Yang pertama untuk LOC untuk bekerja startup ya tadi ya. Kami perbolehkan, mungkin nanti dari Pak Direktur ada yang tambahan juga. Kami perbolehkan setelah lulus kuliah ya, nanti teman-teman bisa mengajukan LOC ke LPDP untuk bekerja di startup. Nah ini masanya nanti sekitar 2 tahun. Nanti dengan persetujuan kami dulu, jadi dipersilahkan, boleh nanti silakan teman-teman yang setelah lulus mau menambah pengalaman dulu dengan bekerja atau magang dan sebagainya, bisa sampaikan dulu ke LPDP untuk mendapatkan LOC. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi terkait Bu Sarina, ini bisa dibantu. Pertanyaan Oh, yang surat kedua, rekomendasi ya? apakah boleh? Untuk rekomendasi Iya, online surat sama rekomendasi offline Pak. ya? Tidak ada bedanya, cuman kita sekarang secara sistem, by sistem defaultnya untuk surat rekomendasi ini online. Hanya untuk beberapa program seperti yang afirmasi itu masih kita bantu untuk dipersilakan surat rekomendasinya bisa offline, masih bisa fisik ya, atau di-upload itu. Demikian Bu Sarin, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Izin saya menyampaikan 2 pertanyaan lanjutan, masih dari Ibu Citra Yunianti. Yang pertanyaan yang ketiga adalah, apakah boleh jika saya mendaftar LPDP AAS bulan ini dan kemudian daftar untuk beasiswa afirmasi reguler batch 2 di bulan Juni nanti? Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya masih kurang paham mengenai tes substansi 1 dan 2 pada tahapan LPDP AAS. Apakah tes substansi 1 itu tes bakat skolastik atau lebih fokus kepada LGD dan FGD? Terima kasih sebelumnya. Ya, silakan mungkin dapat dijawab oleh Pak Henry maupun Pak Dwi. Izin. Baik, izin untuk bantu menjawab. Tadi pertanyaannya yang pertama adalah untuk batch 1 mendaftar program A, batch 2 berbeda ya, mendaftar program B ya. Itu Betul, Bapak. diperbolehkan selama memang di batch 1 nggak lolos ya. Nanti memang begitu nggak lolos di batch 1, silakan batch 2 bisa langsung mendaftar. Kalau selama masih memenuhi persyaratan di program yang lain, dia nggak masalah mau pindah program. Kemudian untuk yang kedua terkait seleksi substansi 1-2 gitu ya. Ini kami masih kurang begitu memahami karena di LPDP untuk seleksi substansi cuma ada 1 kali. Jadi mungkin nanti kami perlu perjelas lagi untuk pertanyaan. Demikian Bu Sarina. Baik, terima kasih Bapak. Apakah perlu saya perjelas kembali Pak pertanyaannya? Bagaimana Ibu Citra? Semoga jawaban dari Pak Henry dapat menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya, baik Bapak dan Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 11.54 menit, seperti itu. Mungkin satu pertanyaan lagi. Kalau beasiswa doktor untuk syarat mendapatkan dana tunjangan keluarga, seperti apa? Apakah ada persyaratan khusus untuk mendapatkan dana tunjangan keluarga dari LPDP? Terima kasih sebelumnya. Silakan Bapak untuk dapat dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Baik untuk teman-teman yang nanti melanjutkan studi di jenjang doktor,
bisa mengajukan dana tunjangan keluarga ya. Ya persyaratannya memang untuk tunjangan keluarga ini adalah keluarga yang dibawa serta ya ke daerah studi. Jadi kalau teman-teman ke Australia, keluarga dibawa ke sana, nah itu bisa nanti mengajukan. Nanti bukti-buktinya misalkan kepindahan keluarga tersebut ke daerah, kota atau lokasi studi bisa diajukan. Demikian, Bu Sarina. Mohon maaf suara saya masih di-mute. Bapak dan Ibu, mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari Bapak dan Ibu karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.56 seperti itu. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Dwi Larso MSIE PhD, Bapak Henry Wibowo SIP MSc MBA, dan juga Bapak Agam atas jawaban-jawaban yang sangat informatif serta kepada para peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab hari ini. Sebagai penutup, kami berharap juga acara ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan semakin memotivasi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan untuk memanfaatkan semua peluang beasiswa LPDP. Terima kasih juga kami ucapkan atas kehadiran dan partisipasi aktif dari seluruh peserta pada kegiatan hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Atasé Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Canberra serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP atas dukungan dan kolaborasi dalam acara ini. Akhir kata, saya Sarina Hanifah selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bu Yuli, Terima kasih. apakah ada tambahan? Ya, cukup. Terima kasih Mbak Sarina. Pak Dwi, terima kasih banyak ya. Nanti izin komunikasi lebih lanjut, ada beberapa yang ingin kami konfirmasi ya. Kebetulan ada nanti ke depan saya akan mengisi asosiasi alumni LPDP, di sini diminta untuk pengembangan networking alumni gitu ya. Ya. Nanti mungkin beberapa hal akan saya Ya. diskusikan sama Bapak. Kalau perlu Ya. data segala macam, let me know. Makasih. Ya, alhamdulillah. Terima Siap. kasih. Terima kasih Pak Dwi, Pak Henry, Pak Agam, dan Bapak Ibu semua ya. Saya izin mengakhiri. Selamat sore di Canberra dan selamat pagi di Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Take care wabarakatuh. semuanya. Terima Selamat kasih Bapak menyambut dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. akhir puasa.